Ya Allah, memprihatinkan deh. Kita sirah. Ini lagu andi tak? Ini lagu andi. Ini yang soleh. Apa ya? Apa masalahnya? Kok iso? Langsung dia ini dipanggil kalau aslinya tokoh masyarakat dia itu sendiri tidak? Seluruh Pak Gomi langsung sendiri. Yang ada ini kemana tokoh masyarakat? Mungkin Pak, tokoh masyarakat itu. Panggil lah, cek sioner. Apa ya wakil? Saiki ini pasti lah. Sampai ini bukan jalan. Padahal ini syukur itu bukan jalan. Ya Allah. Karena ini saya ini saya saya apa ya saya di kecuali dan saya kembali itu sih apa sih lagi tapi itu kan di jalan loh ya apa hukumnya melingkai pasarannya lalu si ini apa tokoh-tokoh ini apa pasang ini apabila melihat kondisi makam selain tampak tidak terawat ya padahal beliau seorang kiai besar yang juga generasi kiai-kiai pula namun tampak makam yang tidak terawat sudah pemakaman ini sangat dekat dengan masjid bersejarah di wilayah ini. Lantas kenapa hal ini terjadi? Kami coba mengkonfirmasi seorang tokoh di daerah Pasuruan namun mohon maaf untuk sementara kami tidak sebutkan siapa beliau. Diinformasikan bahwa di 14-an nisan-nisan itu tidak dihimpit oleh bangunan-bangunan itu sebab di area itu tidak ada bangunan permanen sehingga sangat nyaman berziarah ke makam tokoh dan kiai di situ. Kemudian baru kisaran tahun 2021-an nisan-nisan itu mulai dihimpit pondasi makam Mbah Alwi dengan adanya tembok bangunan permanen seperti saat ini. Nah, persoalannya apakah pada saat pembangunan itu tidak diketahui? Dari informasi yang kami dapat itu juga diketahui oleh para tokoh kiai bahkan kepala desa. Informasi juga, tapi ini masih selentingan juga mendapatkan izin. Secara logika juga kalau tidak diizinkan kan tidak mungkin dibangun. Nah, kenapa diizini? Ini yang masih perlu penelusuran lebih lanjut. Lantas apakah di wilayah itu tidak ada keturunan beliau? Kalau sebagian besar keturunannya tidak ada di daerah itu walaupun sama-sama berada di daerah Pasuruan. Ternyata ada. Lantas kenapa tidak bisa atau tidak berdaya lah? Ya, ini sesuatu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini seperti apa dan bagaimana. Nah, dari investigasi yang dilakukan oleh Bos Huda, kemudian hasilnya disebut termasuk juga keterangan beliau. Kontan tidak menunggu lama, keluarga besar dari beliau hadir ke areal makam itu. Yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji Son Haji, seorang kiai orang politisi dan telah dari ulama yang misalnya terhimpit itu. Totul Islam Wonosari dan Kejaran Pondok Katon rombongan 1 bus kebesaran Mbah Kiai Haji Soleh Serambi dan Mbah Kiai Haji Musuh Winongan 1 13 September tahun 2025. Ini yang hadir adalah Bani Abdul Wahid bin Soleh, mantan pengasuh Pondok Pesantren Totul Islam Wonosari pada tahun 40-an sampai wafat tahun 85. Dan ini juga anak cucunya Kiai Kusairi Pondok Katon Kederon. Dan ini anak cucunya Kiai Komaria di Desa Wonosari yang semuanya adalah cucu dan cicit dari makam Soleh bin Musa. Alhamdulillah makamnya menjadi tidak terawat dan dipandang menjadi terganggu oleh pembangunan tembok baru. Dari upaya yang dilakukan oleh Gus Soda tidak selesai sampai pada batas itu. Beliau juga kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh dan kiai-kiai ini yang biasa bayar itu bangunannya orang barang tuh dibongkar. Banyak kiai Pak Alawi sana itu seakan-akan kesannya untuk menghilangkan cerita-cerita soal tokoh-tokoh yang ada di Serambi, soal tokoh-tokoh di Bakar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Terima kasih masih tetap panteng di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, telah kita saksikan tayangan yang tadi adalah suatu bukti bahwa klan Mbah Alawi mempunyai niat untuk menggeser tatanan yang ada di Nusantara ini.
Kenapa terbukti seperti itu? Sudah kita lihat bersama bahwa ini kejadian di Pasuruan. Dan sahabat-sahabat, saudara-saudaraku bisa lihat sendiri, karena makam ulama yang sesungguhnya itu terhimpit oleh makam buatan klan Balawi. Kita bisa lihat ulama pribumi yang di luar, dan itu nisan sangat berhimpitan dengan dinding makam buatan Balawi. Sungguh miris kita sebagai pribumi Nusantara ini. Kenapa mereka selalu memporak-porandakan, mereka selalu membelokkan, menggeser, memalsukan sejarah bangsa Indonesia ini. Kalau mereka tidak punya niat yang buruk dan yang jahat, tidak mungkin seperti itu. Ini adalah suatu bukti karena ini kejadian di Pasuruan dan banyak sekali perubahan-perubahan makam-makam ulama-ulama Nusantara kita. Ulama-ulama besar, ulama-ulama yang tersohor di NKRI ini. Dan telah mereka geser dan telah mereka palsukan. Karena dengan di sampingnya klan Balawi membuat makam palsu. Karena jelas masyarakat setempat sudah berbicara dan keturunan dari ulama Nusantara ini masih ada. Itu suatu bukti fik, real. Perlu kita ketahui bersama saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua. Mari kita jaga peninggalan dari leluhur Nusantara. Kita harus menjaga apa yang harus wajib kita jaga, kita rawat bersama sebagai warga negara Republik Indonesia. Peninggalan sejarah adalah kepentingan yang tiada batas karena sampai anak-anak, cucu-cucu kita semua. Di sini makam ulama dihimpit. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku semuanya, tidak perlu dan tidak usah dibayangkan karena mereka memang berniat akan menguasai Nusantara ini. Mereka sudah menyiapkan strategi untuk Nusantara ini. Terbukti dengan mereka memalsukan makam-makam ulama-ulama Nusantara. Mereka telah membelokkan sejarah negara Republik Indonesia. Mereka telah memalsukan makam. Mereka telah menghabibkan pejuang-pejuang Republik Indonesia. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, kewajiban kita sebagai pribumi Nusantara, kita wajib untuk menjaga, kita wajib untuk menjadi perisai Nusantara ini. Karena klan Balawi memang bukanlah siapa-siapa. Dan jika ada yang pro dengan mereka, itu sebagian adalah termasuk golongan dari seorang pengkhianat. Karena jelas, klan Balawi adalah yang akan kami singkirkan. Klan Balawi yang sudah mengobok-ngobok Nusantara Republik ini. Saudara-saudaraku, masyarakat Nusantara Republik Indonesia, mari kita pahami, mari kita cerdaskan diri kita dan diri bangsa. Kita angkat marwah, kita jaga peninggalan leluhur, kita jaga semua peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Nusantara ini adalah milik kita. Dan kita adalah raja di Nusantara ini. Kita bukan congos. Dan merekalah yang pendatang. Jangan terbalik. Kita yang di sini tuan rumah malah menjadi congos dari klan Balawi. Saatnya kita bangkit. Dan jangan salah. Mereka hanya mendoktrin. Mereka hanya mempergunakan pribumi untuk jadikan tumbal. Agar suatu saat nanti bentrok yang terjadi adalah pribumi dengan pribumi.
Dan saatnya kita sebagai pribumi Nusantara ini wajib untuk menjaga sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada. Klan Ba'alawi sudah keterlaluan. Makam-makam ulama-ulama kita Nusantara ini akan dihilangkan sedikit demi sedikit. Bukti sudah banyak dan sangat banyak di media sosial juga berseliweran. Dari makam Sunan Bonang masih banyak lagi pejuang-pejuang Nusantara ini dihabibkan. Ada lagi yang paling lucu dan paling aneh. Ada yang bilang Habib Rizik gurunya NU. Dia bicara tidak memakai otak. Dia tidak sungkan dengan warga pribumi. Kenapa kami sebagai bangsa pribumi membiarkan begitu saja? Dan inilah efek dari mereka yang selalu memprovokasi dibiarkan, akhirnya merambah menjadi virus yang nantinya akan susah dikendalikan. Mereka merekrut orang-orang pribumi untuk melawan yang akhirnya kepada pribumi juga. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, bukti sudah terlalu banyak. Apa yang kurang? Dan orang-orang pribumi sudah membawa suatu bukti untuk dilaporkan. Yang contohnya di makam Sunan Bonang. Kita akan tunggu kabar selanjutnya bagaimana untuk masalah terkait makam Sunan Bonang. Yang jelas di situ ada seorang yang mengaku ikut menggali dan ikut mengubur di ring 1 makam Sunan Bonang. Itu sudah keterlaluan, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku. Kita sebagai pribumi jangan diam. Harusnya kita malu kepada pejuang-pejuang kita. Kita hanya menjaga, kita hanya merawat. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Klan Ba'alawi di sini bebas untuk mengorak-ngarik negara ini, mengorak-ngarik adat istiadat Nusantara ini. Mari kita cerdas. Mari kita bersatu untuk menjadi garda terdepan menjaga NKRI Republik Negara Indonesia ini. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, ini adalah suatu bukti dan jelas. Makanya, siapa lagi kalau bukan kita? Karena kita sudah dipercaya oleh leluhur-leluhur kita untuk menjaga dan untuk merawat semua peninggalan dari nenek moyang kita yang terdahulu. Siapapun yang akan mengorak-ngarik dan siapapun yang akan menggeser harus kita singkirkan. Kita warga pribumi, kita orang Nusantara, kita bukan orang Yaman dan orang Yaman adalah pendatang. Terima kasih. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, tetap NKRI harga mati.